apa yang kita ajarkan, ketika kita lakukan itu semua, maka banyak orang akan memuliakan Tuhan melalui kehidupan kita. Bukan hanya di gereja, dalam pekerjaan kita. Ingat, dimanapun kita berada, kita bukan mewakili orang tua kita. Dimanapun kita berada, kita bukan mewakili agama kita, bukan mewakili suku kita. Tetapi dimanapun kita berada, ingat, mereka tahu kita itu anak raja di atas segala raja, anak Allah, anak daripada Yesus Kristus. Filipi 3:20 katakan, warga negara kerajaan sorga. Jadi kalau kita anak Allah, kita murid Kristus, kita anak Kristus, kita warga negara kerajaan Allah, jangan menjadi pribadi-pribadi yang lain di mulut, lain di dalam perbuatan. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, itu juga apa yang kita lakukan di dalam kehidupan ini. Memiliki pikiran Kristus bukanlah merupakan suatu pilihan buat kita. Hal ini merupakan suatu keharusan jika kita adalah anak-anaknya. Satu waktu Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa dia akan menderita, dia dibunuh dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Maka apa yang terjadi? Petrus menegur dia. Tuhan, dia tarik Petrus, dia katakan, Tuhan, ini tidak akan terjadi. Dalam Matius 16 ayat yang ke-23, Yesus marah kepada Petrus dan berkata, "Enyala iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Jadi kalau di dalam hidup ini, pikiran kita itu hanya dikuasai dengan pikiran bagaimana memenuhi kebutuhan saya, bagaimana mencari kebutuhan saya, bagaimana melakukan sesuatu yang menguntungkan kepada saya pribadi. Bukan itu yang dipikirkan oleh Allah. Yang dipikirkan oleh Allah, seperti yang firman Tuhan di dalam Filipi pasal yang kedua, kita penuh kasih, kita penuh persekutuan roh, kita penuh kerendahan hati, kita mencari kepentingan orang lain, kita mencari jiwa-jiwa yang terhilang, kita menolong mereka yang berkekurangan di dalam kehidupan ini. Itu yang harus menjadi pikiran kita, itu yang harus menjadi perasaan kita, itu yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Hal ini juga lah yang Rasul Paulus inginkan dipikirkan oleh jemaat-jemaat yang berada di kota Filipi. Demikian juga untuk kita pikirkan. Amin. Haleluya. Hendaklah di dalam hidup kita yang singkat ini, kita isi dengan siang dan malam memikirkan bagaimana caranya menolong orang yang miskin, bagaimana membela mereka yang tertindas dan dianiaya, bagaimana caranya kita bersaksi dan memberitakan Injil. Karena saya percaya ketika kita memikirkan akan semua ini, maka hidup kita akan melimpah-limpah dengan sukacita, dan gereja kita akan terhindar dari perpecahan. Gereja-gereja yang mengalami perpecahan karena mereka tidak punya lagi semangat untuk misi, semangat untuk memuliakan Tuhan, semangat untuk menolong sesama, bersatu hati, memberikan bantuan-bantuan, melakukan bakti sosial, menolong janda-janda, anak yatim, panti asuhan. Ketika gereja kehilangan semangat, ketika gereja kehilangan belas kasihan, ketika gereja tidak memikirkan akan hal-hal ini, bukan orang lain yang akan menyerang gereja, bukan orang lain yang akan menertawakan gereja. Tapi siapa katanya? Siapa? Tuhan marah kepada Petrus. Tuhan menegur Petrus. Dan itu akan Tuhan lakukan dalam kehidupan gereja. Dia akan menegur, dia akan marah. Kamu hanya memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Pikirkanlah apa yang dipikirkan oleh Allah. Kamu ada di Sentul City ini untuk menyelamatkan komunitas yang ada di sekitarmu. Kamu ada di Sentul City ini agar orang-orang miskin yang ada di sekitarmu memuliakan
surga. Kalau gereja hanya sibuk dengan bagaimana supaya gereja kelihatan indah, bagaimana agar supaya kita pelayan-pelayan Tuhan dicukupkan kebutuhan-kebutuhannya, walaupun itu penting, tapi dari segi rencana Allah yang besar, Tuhan rindukan agar supaya gereja bukan hanya sekedar memikirkan pikiran-pikiran atau memikirkan kepentingan-kepentingan sendiri semata-mata, tetapi gereja ada agar supaya kita bisa menyelamatkan komunitas yang ada di sekitar kita. Agar supaya kehadiran kita membuat orang tertawa, membuat orang memuliakan Bapa di sorga.